Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, yaitu channel keluarga Urwatul Usko, channelnya keluarga bahagia. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan pembuatan makalah ataupun penyusunan makalah. Berhubung saya juga sebagai pengajar di salah satu lembaga pendidikan yang ada di Bogor, maka daripada itu saya ingin berbagi bagaimana sih membuat makalah yang baik dan benar. Tentunya saya ingin dari awal dulu nih, bagaimana cara membuat ataupun menyusun sistematika penulisan daripada makalah ini. Tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tugas ini hampir dialami oleh seluruh mahasiswa. Tetapi gimana ya teman-teman, kita cross check apakah makalah kita sudah baik dan benar apa belum. Oke, mari itu kita mencoba belajar ya. Ditunggu komen atau sarannya. Kalau ada masukan terkait dengan pembuatan makalah, boleh ditulis di kolom komentar teman-teman. Nanti kita akan bagi dengan teman-teman di kelas lain sebagainya, biar nambah wawasan dan pengetahuan. Oke, saksikan terus video ini sampai akhir, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-temanku sekalian, kita beranjak kepada pembahasan makalah teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan mulai daripada awal, bagaimana pembuatan makalah ya teman-teman. Apa yang harus kita siapkan dan lain sebagainya, tentu fasilitas-fasilitas terkait dengan komputer dan lain sebagainya, dan ide gagasan, materi dan lain sebagainya, buku-buku yang terkait dengan tema daripada makalahnya ataupun nanti dari judul makalah yang kita buat. Oke, apa itu makalah? Kita akan belajar daripada pengantar dulu. Apa itu makalah? Kita harus memahami dulu apa itu makalah, teman-teman. Maka daripada itu kita harus paham betul bagaimana cara menyusun makalah. Nah, makalah adalah merupakan sebuah argumentasi ilmiah yang sistematis dan kemudian yang disusun dengan teori-teori tertentu ataupun aturan-aturan baku. Tentu saja itu harus logis ya, teman-teman. Logis di sini adalah bagaimana kita menyambungkan keilmuan, merangkai kata ataupun bahasa dalam makalah ini tentu harus secara teliti dan kemudian menurut aturan baku, teman-teman. Ini tentu kita harus menyusun makalah ini tidak sembarangan, tidak acak-acakan dan kemudian tidak bisa mengawang begitu. Tentu kita harus berlandaskan. Kemudian apa ciri-ciri daripada makalah, teman-teman? Kita bisa menggambarkan bahwa makalah ini sifatnya ilmiah ya. Tentu sesuatu yang ilmiah itu syarat akan apa? Syarat akan aturan, syarat akan sesuatu yang memang logis ya, faktual dan sebagainya. Nah, kemudian ciri daripada yang kita bikin itu tentang makalah, itu yang pertama kita harus sebagai bentuk ya, sebagai bentuk untuk menyelesaikan tugas mata kuliah. Dan yang kedua yaitu merupakan laporan ya, yang kita ketahui yang berdasarkan sumber-sumber tertentu pada topik yang kita bahas. Ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena dosen memberikan tugas pada mahasiswa ini harus berlandaskan teori-teori yang ada, yang kemudian nanti dikorelasikan dengan kehidupan kita sekalian, sebagaimana fenomena yang terjadi misalkan. Ini menjadi penting, teman-teman. Maka ini merupakan sesuatu yang ilmiah. Ya, yang ilmiah ini tentu harus berdasarkan sumber. Kemudian waktu itu terbatas dan punya aturan baku. Nah, dalam pembuatan makalah ini tentu kita harus memahami bahwa ada aturan-aturan yang perlu kita taati dalam membuat makalah. Kemudian cirinya daripada makalah ini tidak terlalu mendalam, ya, tidak terlalu mendalam. Kemudian bukan disebut juga sebuah artikel, akan tetapi hanya himpunan-himpunan kemudian dianalisis, dikaji oleh kita sekalian ya, untuk
menemukan jawaban-jawaban secara teori daripada riset-riset yang sudah ada, kemudian dari buku-buku yang sudah ada. Ini kemudian dikumpulkan, kita himpun dalam satu karya tulis, yaitu sebutnya dengan makalah. Selanjutnya, maksud daripada pembuatan makalah ini yang pertama, ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menguasai bidang topik tertentu sesuai dengan mata kuliahnya. Kemudian itu memperluas ilmu pengetahuan. Ini akan menjadi modal utama bagi mahasiswa untuk mengeksplor bakatnya dalam hal ilmu tertentu ataupun pemahaman tentang topik yang dibahas pada mata kuliah tersebut. Kemudian yang ketiga itu menilai kemampuan mahasiswa. Tentu mahasiswa ini akan berusaha menunjukkan dirinya itu mampu bisa memahami apa yang ada pada teori tersebut. Kemudian dapat menjelaskan kembali pada teman-temannya bahwa ini loh hasil bacaannya. Inilah kesimpulan-kesimpulan yang saya dapatkan daripada buku-buku ataupun sumber yang saya baca, termasuk dari jurnal, kemudian dari buku-buku yang kita pelajari dan lain sebagainya. Termasuk data-data panel yang berkaitan dengan bahasan-bahasan pada mata kuliah tertentu. Ini sehingga dapat memunculkan yang namanya wawasan ataupun keilmuan bagi mahasiswa begitu. Nah, saya loncat saja teman-teman. Kita akan membahas mengenai outline-nya daripada makalah. Ini komposisi yang saya susun berdasarkan standar ya. Ini teman-teman nanti bisa bisa mengikuti daripada susunan ini. Akan tetapi nanti bila ada yang tidak sesuai, nanti saya akan cross check dan saya akan kasih tahu ketika tidak ada yang sesuai. Tentu ya dalam membuat makalah yang harus kita perhatikan yang pertama ada halaman judul, ya, kemudian kata pengantar. Halaman judul ini tentu harus mengikuti aturan ya, tidak sembarangan. Kadang logonya terlalu besar, dari sebagai spasinya terlalu berjauhan dan sebagainya antar dengan kalimat, nama dan sebagainya. Ini sehingga di halaman judul ini harus benar-benar kita perhatikan. Kemudian ada kata pengantar, di dalamnya adalah isian terkait dengan makalah. Kata pengantar itu bukan sesuatu yang remeh-temeh yang mengantarkan sesuatu hanya prolog saja, bukan, tetapi pengantar ini akan menjelaskan bagaimana isi daripada makalah. Item-itemnya yang kita gambarkan apa di kata pengantar ini sehingga orang itu tertarik. Ya. Sehingga Anda itu mempromosikan makalah Anda itu di kata pengantar sehingga orang itu tertarik, oh, isinya begini. Oh, penasaran begitu untuk membaca lebih lanjut ya tentang isinya. Kemudian daftar isi, tentu di sini nanti akan saya simulasikan bagaimana mengatur daftar isi dan sebagainya. Tentu ini mulai kesulitan nih beberapa mahasiswa membuat daftar isi. Daftar isi ini cenderung acak-acakan juga, tidak tahu cara membuatnya. Nah, kemudian langsung beranjak kepada bagian halaman selanjutnya, yaitu tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Di dalamnya ada latar belakang. Ya, ada latar belakang teman-teman. Latar belakang ini apa alasan kita secara akademik, secara teori terkait dengan bahasan yang kita bawa. Ya, ini sangat penting. Bahasan yang kita bawa ini apa manfaatnya? Kita sedikit jelaskan juga di sini. Ketika memang kita tidak bahas, apa dampaknya? Kemudian mengapa pentingnya harus kita bahas? Apa istimewanya dan sebagainya? Sehingga ada alasan ilmiah yang perlu kita munculkan di latar belakang ini. Begitu data-data yang terkait dengan pembahasan kita, begitu dari koran, majalah, kemudian dari artikel-artikel ilmiah dan sebagainya atau teori-teori tertentu yang mendukung daripada pembuatan makalah ini, sehingga dapat dikatakan penting untuk dibahas dan dikaji pada tema tertentu ataupun pada mata kuliah tertentu. Kemudian, oh ya teman-teman di sini kebalik ya, saya seharusnya batasan masalah dulu baru rumusan masalah. Ya, nah seharusnya kita memahami bahwa apa yang kita bahas ini perlu kita batasi agar tidak melebar ataupun terlalu luas. Ini perlu kita batasi bagian-bagiannya. Mau sub-sub mana saja yang mau kita akan bahas, sehingga nanti diuraikan secara singkat.
Kemudian setelah menemukan uraian secara singkat berdasarkan dari pembahasan pembahasan yang kita buat di latar belakang, kita merumuskan apa saja yang kita cari, apa saja yang kita perlukan dalam makalah ini yang sesuai dengan latar belakang tadi. Tentu bagian latar belakang, batasan masalah dan rumus masalah itu sangat penting eratannya dan saling berkesinambungan. Maka itu harus korelasinya harus kita betul-betul jelaskan di sini. Harus kita betul-betul sambungkan bahwa ada keterkaitan. Jangan sampai latar belakang ke bagian B, ininya malah ke bagian C. Nah, ini jangan sampai begitu, tidak sinkron. Ini harus sinkron sesuai dengan latar belakang. Begitu. Di rumusan masalahnya boleh nanti 1, 2 atau 3. Jangan terlalu banyak. Karena isinya nanti banyak pula, kecuali kitanya sanggup begitu. Oke, nanti jawab dalam rumusan masalah itu kita harus disesuaikan jawabannya. Ya, dengan rumusan masalah, jangan sampai rumusan masalahnya A, jawabannya C. Nah, kemudian yang kita jawab nanti di analisis pembahasan itu disesuaikan dengan poin-poinnya yang ada di rumusan masalah. Jangan sampai terlalu melebar begitu. Makanya kita batasi dan kita kerucutkan dalam bentuk rumusan masalah begitu. Kita harus bertanya bagaimana dan lain sebagainya. Jangan bertanya tentang apa pengertian ini. Itu gak perlu. Nah, itu gak, orang-orang itu gak terlalu perlu. Dosen itu biasanya gak terlalu perlu. Maka daripada itu Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Ya, dalam rumusan masalah ini kita perlu mengkaji ataupun benar-benar membuat matang ya dalam membuat pertanyaannya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi ini adalah gambaran umum saja terkait materi, ya, gambaran umum saja, ataupun kita gambarkan secara ilustratif bagaimana sih teori ini itu bekerja. Kemudian seperti apa sih identiknya berdasarkan sumber tentunya. Kita harus menumbuhkan. Kemudian ada bab 2 itu dasar teori. Dasar teori apa yang kita pakai sesuai dengan tema yang kita usung atau masalah yang kita bahas dalam makalah ini. Jadi teori-teori yang memang inti daripada pembahasan kita santukan di sini. Kemudian ada pendapat beberapa ahli tentang teori tersebut. Dan kemudian nanti ada sedikit kesimpulan daripada teorinya. Teori inti daripada pembahasan makalahnya, begitu. Kemudian baru yang bab 3-nya kita melakukan pembahasan. Pembahasan tentang apa? Tentang analisis teori ini. Kita sandingkan dengan teori-teori yang lain. Berdasarkan data dan sebagainya. Apakah betul teori ini seperti apa kinerjanya, kemudian apa unik teori ini, dan kira-kira apa yang perlu kita sumbangsihkan terhadap teori tersebut. Sehingga kita sandingkan dengan pendapat-pendapat ahli lain yang misalkan bersinggungan dan sebagainya dengan teori dasar ini. Sehingga ini akan kaya hasilnya ketika kita sandingkan dengan beberapa pendapat lain secara secara ilmiah pula kita susun di sini. Sehingga di sini lebih banyak sumbangsi kita, pemikiran kita yang kita curahkan di bab 3 ini. Karena bab 3 ini adalah hasil daripada jawaban yang kita tulis di rumusan masalah di sini. Ya. Jadi apa saja yang terkait dengan ini, dengan misalkan apa saja yang terkait bagaimana siklus kerja COVID-19, misalkan begitu. Nah, siklus kerjanya seperti apa? Kan di situ nanti ada beberapa pendapat siklus kerja. Menurut dokter A begini, dokter C begini. Nanti kita yang mengakomodir pendapat-pendapat tersebut sesuai dengan referensinya. Kemudian kita simpulkan apa yang menjadi analisis kita daripada pendapat tersebut. Sehingga ini akan lebih panjang dan lebih kompleks bahasanya. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya bab 4 penutup, teman-teman. Nah, ini biasa ada kesimpulan nanti di bab 4, kemudian ada sarannya. Silahkan nanti dibumbuhkan. Oke, ini ada
saran dan rekomendasi kalau perlu silahkan, nanti ada saran apa. Kalau rekomendasi gak begitu penting silahkan, ini boleh dihapus juga teman-teman. Nanti ini aja sarannya yang penting apa, pembahasan selanjutnya yang lebih masuk kepada tema yang teman-teman bahas. Ini jangan lupa daftar pustakanya ya, perlu kita cantumkan. Daftar pustaka idealnya minimal 10 kalau makalah, minimal ya 10, jangan itu juga gak boleh dari internet semua ya, kecuali memang ini apa namanya, kita websitenya itu websitenya benar-benar dapat dipercaya. Ada lampiran dokumen yang mendukung terhadap pembahasan, boleh nanti dilampirkan. Kemudian format penulisan biasa A4 size 12 fonten New Roman ya, umumnya begini ya, tapi setiap kampus punya aturan penulisan yang berbeda. Formasinya 4343 untuk kertasnya 4343. Kemudian spasi 1,5. Ini umumnya ya buat makalah. Beda dengan penulisan skripsi dan sebagainya. Kalau skripsi di sini 2 spasi ya. Halaman depan huruf Romawi biasanya untuk halaman penomorannya ya. Untuk di dalam isinya biasa seperti huruf numbering yang angka ya, angkanya yang biasa ya. Untuk huruf depan biasanya Romawi, kata pengantar, kemudian daftar isi biasa Romawi ya. Kalau di dalam biasanya huruf yang biasa yang kita pakai ya. Minimal 10 halaman, biasanya minimal 10 halaman. Jangan terlalu banyak makalah itu, jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu sedikit. Ini pertengahan, teman-teman bisa membuatnya. Oke, selanjutnya ada contoh. Nah, ini ada contoh cover ya, ataupun halaman depan daripada makalah seperti ini. Ini kan sedikit lebih rapih ya kalau seperti ini, lebih tersusun yang bagus seperti ini ya. Ini ada aturan-aturannya, kertasnya A4 ya, umumnya seperti apa. Kemudian ada Times New Roman tulisannya. Nah, tulisan makalah itu di sini ya. Tulisan makalah itu di sini. Bukan di atasnya, tapi di bawah judul. Kasih space, satu enter. Tujuan makalahnya seperti apa? Mau mata kuliah apa perihal makalahnya? Ya, kita harus jelaskan. Kemudian logo juga ada diameternya, jangan kadang-kadang suka gede gitu. Nah, ini juga kita perlu perhatikan. Ini kan lebih enak dilihatnya begitu. Ini ada ukurannya, kemudian ini ada nama. Kalau nama sendiri oleh saja, nggak boleh pakai titik 2. Kalau berdua ataupun banyakan baru disusun oleh, nah begitu, disusun oleh bla bla bla. Nah, di bawahnya baru begitu teman-teman. Jadi kita harus perhatikan. Kemudian ini mulai daripada jurusan, kalau di kampus jurusan, fakultas, kemudian universitas sama tahun akademiknya. Nah, ini tentu harus kita perhatikan secara tersusun, sistematis, dan spasinya semuanya satu. Di sini semuanya satu spasinya. Dan di sini bol, di sini harus dihitamkan, di sini nama juga sama, ya. Dan inilah idealnya untuk tampilan depan daripada makalahnya. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Ini wawasan awal saja yang perlu saya sampaikan, karena nanti ada bagian-bagian dalam yang daripada makalah yang perlu saya bedah, tapi di video selanjutnya saja karena terlalu panjang juga. Terima kasih untuk teman-teman yang bisa menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke.